Setengah tahun waktu berlalu tanpa disadarinya, namun Xiaoyan masih belum bangun. Meskipun semua orang bisa merasakan kondisi di dalam tubuhnya menjadi semakin baik, dia masih tidak menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Bahkan Yao Lao merasa agak tak berdaya di hadapan adegan ini. Satu-satunya yang bisa diandalkan mengenai hal ini adalah Xiaoyan sendiri. Namun di saat bersamaan, tubuh Yao Chen pun tiba-tiba lemas. Pasti ini semua akibat ulah aula jiwa. Kekuatan spiritual dari Yao Chen pun sekarang menjadi lemah. Feng Sunse, dia pun menjadi khawatir ketika melihat hal ini. Kemudian Yao Chen walaupun menjelaskan, jiwaku telah berulang kali diserap oleh aula jiwa. Hanya sampai di sini saja, aku bisa mampu mempertahankan wujudku. Sekarang aku harus beristirahat terlebih dahulu. Akhirnya Guru Xiaoyan pun masuk ke dalam cincin penyimpanan. Kemudian Yao Lao pun dengan rasa sedih, dia pun mengatakan, saudaraku, tolong jaga muridku ini. Feng Sunse mengatakan, tenang saja, pasti aku akan menjaganya. Kemudian Feng Sunse pun mengatakan, kalian juga harus segera beristirahat, serahkan semuanya kepadaku. Dan tiba-tiba dokter peri kecil pun mengatakan, tidak, aku ingin menunggu Xiaoyan yang di tempat ini. Namun tiba-tiba tubuh Xiaoyan pun bajunya terbuka. Semua hal ini membuat dokter peri kecil pun langsung membawa Jian. Ayo sekarang kita pergi dengan wajah yang merah. Akhirnya tanpa disadari, hari pun terus berlanjut. Tanpa terasa, cerita berpindah kepada Kekaisaran Jiama. Setiap orang dalam Kekaisaran Jiama sadar, penguasa saat ini seseorang bernama Xiaoyan. Dia secara pribadi mengakhiri era mistik laut sekte dalam Kekaisaran Jiama dan memulai era Yan Lians yang lain. Di dalam hati semua generasi muda dalam Kekaisaran Jiama, nama ini mewakili semacam kehormatan dan kerja keras. Ini karena semua orang jelas menyadari, orang yang menciptakan keajaiban ini disebut sampah. Pada saat itu, di suatu alua di Jama, ada sosok wanita yang mengenakan jubah cemerlang. Dia berdiri dengan tangan di belakangnya. Sosok wanita ini sangat mempesona, yang akan menyebabkan seseorang secara paksa berhenti bernafas. Dia mengangkat kepalanya dan melihat bulan yang cerah. Kemungkinan sudah 5-6 tahun Xiaoyan. Kamu telah berjanji pada ratu ini, kamu akan kembali. Wanita yang menyihir mengepalkan tangannya sedikit. Ekspresi rumit melintas di atas mata cantik, yang dipenuhi dengan daya pikat. Ibu suara yang sangat lembut, yang membawa nada bayi, tiba-tiba terdengar dari belakang wanita memikat ini. Sementara dia dengan lembut bergumam pada dirinya sendiri. Ekspresi dingin es di wajah wanita yang menyihir ini segera menghilang setelah mendengar suara ini. Semacam senyum indah yang bahkan Xiaoyan belum pernah lihat sebelumnya muncul. Setelah itu, dia dengan cepat berbalik dan melihat ke arah dari mana suara itu datang. Tempat di mana suara itu berasal adalah tangga batu. Ada anak wanita cantik berusia 2-3 tahun. Hal yang menyebabkan seseorang merasa terkejut adalah anak kecil ini melayang di udara, berdiri di udara kosong. Ini adalah sesuatu yang hanya bisa dicapai oleh seorang elit. Dove Xiong kemudian. Anak kecil itu pun langsung menghampiri sosok yang anggun yang tidak lain Medusa. Dia pun memanggil Mama Xiao Xiao. Berapa kali aku bilang jangan panggil aku Mama aku. Ini adalah ratu kamu. Yang ternyata di sini Medusa telah melahirkan yang anak itu bernama Xiao Xiao. Xiao Xiao berkata, Mama Ratu, ayo bermain dengan Xiao Xiao. Ayo angkat lebih tinggi Mama. Aku sangat lapar, ingin memakan buah. Setelah itu Xiao Xiao pun langsung memeluk Medusa. Medusa pun mengatakan, makanlah sendiri, aku tak ingin bermain denganmu. Ini sudah malam, kau harus cepat tidur. Waduh, di sini Medusa agak galak ya. Medusa dalam hatinya mengatakan, Xiaoyan, di mana kamu sekarang? Kamu benar-benar seperti Blang Toib. Sebuah menara batu hitam berdiri di puncak gunung dengan cara yang sepi. Xiaoyan, dia masih terbaring di menara dalam kobaran api 3000.
Mata peri kecil. Dokter melihat pria muda itu dalam nyala api dari sisi panggung batu. Sudah 1 tahun. Tidakkah kamu bangun? 1 tahun berlalu sejak Xiaoyan dipindahkan ke tempat ini. Saat itu, The Falling Star Pavilion tiba-tiba diperkuat dengan cepat. Selama 1 tahun ini. Namun Xiaoyan tidak bangun dari keadaan penyembuhannya yang tidak disadari. Awalnya Yao Lao dan yang lainnya hanya berpikir, itu karena luka Xiao yang terlalu serius. Namun pemikiran semacam ini akhirnya ditinggalkan setelah Xiaoyan tetap tidak sadarkan diri selama lebih dari setengah tahun. Ini karena mereka bisa merasakan cedera dalam tubuh. Xiaoyan saat ini benar-benar pulih. Situasi di dalam tubuhnya bahkan lebih baik daripada puncaknya sebelumnya. Bahkan Yao Lao tidak dapat memahami mengapa Xiaoyan tetap tidak sadarkan diri, meskipun telah sembuh sepenuhnya. Meskipun hati mereka gelisah dalam menghadapi situasi seperti itu, mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Dokter peri kecil bersedih melihat Xiaoyan. Bahkan jika itu untuk Sun Er dan anak di dalam rahim Cailin, kamu tidak boleh terus tidur seperti ini sekarang. Semua orang pun mereka menunggu Xiaoyan pulih seperti sebelumnya. Cerita berpindah kepada suatu alun-alun. Cukup sejumlah murid Falling Star Pavilion saat ini berkumpul di sebuah tempat latihan di dekat gunung belakang untuk pelatihan harian mereka. Mereka semua sedang membicarakan seseorang. Mereka berkata, "Hei, apa kalian sudah bertemu dengan Tuan Muda Pavilion yang baru?" "Apa Tuan Muda Pavilion? Di mana dia sekarang?" Salah satu murid berkata, "Dia berada di Menara Bintang. Sejak pertama dia datang ke tempat ini. Namun sampai sekarang, dia masih belum keluar. Dia benar-benar sangat mengagumkan." Salah satu murid pun mengatakan, dia adalah murid dari Material Chen, maka dia juga pasti akan menjadi tuan muda di Pavilion Bintang ini. Namun temannya berkata, "Hei, dia hanya seorang murid dari salah satu master. Kita juga belum tahu kekuatan dari dirinya sekarang. Ada senior, mungkin Luan dia juga adalah murid salah satu master. Mungkin dia juga berhak menjadi tuan muda." Namun tidak lama setelah itu, muncul sosok orang di belakang dan langsung memukul dua murid diri yang sedang menebarkan gosip. Yang ternyata itu, mungkin Luan mungkin. Luan pun mengatakan, "Jika kalian punya banyak waktu kosong untuk bergosip, lebih baik kalian gunakan untuk berlatih. Pergilah ke aula, kalian harus disiplinkan untuk menerima hukuman." Melihat amarah mungkin Luan, para murid pun segera bergegas berlatih. Muping Luan menatap menara batu Xiao. "Sudah lama kamu tertidur, sampai kapan kamu akan seperti ini?" Muping Luan sedikit linglung saat matanya melihat menara batu. 1 tahun yang lalu, Xiaoyan telah bertukar pukulan dengan bintang 5 Daozun dan telah mematahkan lengan dari pihak lain. Hasil pertempuran ini masih membuatnya terkejut, bahkan ketika dia mengingatnya sekarang. Namun harga hasil pertempuran yang mengejutkan itu juga cukup hebat. Gunung belakang sudah ditutup selama 1 tahun. "Senior besar, apakah kamu tahu kapan itu akan terbuka lagi?" Dia tersenyum, segera menggelengkan kepalanya dan menjawab, "Sangat mungkin, bahkan guru juga tidak tahu. Aku mendengar seorang senior bernama Xiao yang sedang berlatih di Menara Batu. Dikabarkan dia adalah murid langsung dari ketua pavilion. Namun periode pelatihan ini terlalu lama. Sudah 1 tahun, tetapi kami belum pernah mendengar kegiatan sekecil apapun di dalam Menara Batu. Mungkinkah dia tidak akan bangun lagi?" Muping Luan berkata, "Mari kita tidak membahas tentang hal-hal seperti itu." Setelah mengobrol sebentar, mereka semua bersiap untuk duduk dan berlatih ketika seluruh gunung tiba-tiba bergetar. Mereka hampir jatuh. Mengapa? Apa yang sudah terjadi? Getaran tiba-tiba ini segera memicu keributan besar. Semua murid Falling Star Pavilion yang sedang berlatih buru-buru bangun. Dalam sekejap, kekacauan besar dan percakapan pribadi terus menyebar. Muping Luan juga terkejut sesaat karena perubahan yang tak terduga ini. Dia segera menangis dengan suara yang dalam. "Kamu semua diam.
Ada kepala pavilion dan berbagai sesepuh yang menjaga tempat. Ini apa yang bisa terjadi? Mungkin Luan dia tahu, ini berasal dari menara tempat Xiao yang sedang tertidur. Ini adalah riak yang dipancarkan dari tempat itu. Mungkin Luan memandang menara batu di gunung belakang. Hatinya tanpa sadar melompat. Ini adalah aktivitas pertama yang dipancarkan menara batu selama 1 tahun ini. Suas gemetar, juga menarik perhatian banyak ahli di dalam Falling Star Pavilion. Segera banyak tokoh bergegas keluar dari berbagai tempat. Mereka samar-samar bisa merasakan aura yang sangat menakutkan itu. Seperti naga besar yang perlahan terbangun. 2 figur tua juga dengan cepat muncul di udara. Mata mereka memandangi keributan menara batu di punggung gunung. Segera sukacita liar yang tidak bisa disembunyikan melintas di mata mereka setelah mereka merasakan aura yang menakutkan. Aura ini itu Xiaoyan. Orang ini akhirnya bangun ya. Mata dokter peri kecil dipenuhi dengan kegembiraan dan keterkejutan saat dia melihat platform batu di depannya dari dalam menara batu. Pada saat ini, kekuatan bintang yang luas dan kuat terus merembes keluar dari tubuh Xiaoyan yang berada di platform batu. Dia bisa merasakan aura naga perlahan-lahan bangkit, sementara kekuatan bintang ini menyebar. Apakah dia akhirnya pergi bangun? Sudah 1 tahun akhirnya. Sementara Little Fairy Doctor dipenuhi dengan sukacita liar. Api ungu coklat yang menutupi tubuh Xiaoyan tiba-tiba membengkak. Saat ini itu tersebar di seluruh menara batu. Kekuatan api-api 3000 lotus sangat kuat. Bahkan dia tidak bisa bertahan terlalu lama. Naga raksasa terbentuk. Tiba-tiba meraung ke arah langit. Suara deru naga menyebar dengan sangat luas dan kuat. Segera semua orang melihat langit menjadi terdistorsi. Pilar cahaya bintang yang hampir 1000 kaki besar berkumpul dari langit malam di dunia luar. Kekuatan bintang yang besar dan kuat ini benar-benar mendarat di tubuh naga raksasa itu. Itu menyebabkan tubuh besar yang terakhir tiba-tiba memancarkan gelombang cahaya terang. Segera setelah itu, aura yang luas dan kuat menyebar seperti banjir. Tembakan cahaya ke segala arah, menyebabkan mata cukup banyak orang untuk ditutup. Setelah itu, mereka melihat sosok kurus perlahan muncul di kepala naga besar. Aura yang besar dan kuat merembes keluar dari dalam tubuh orang ini. Aura ini. Duozon ekspresi Muking Luan langsung menjadi tercengang saat dia merasakan kekuatan aura yang luas dan kuat ini. Sesaat kemudian, dia menghirup nafas dalam-dalam. Gelombang demi gelombang percakapan pribadi terdengar di gunung. Setelah merasakan aura luas dan kuat yang meresap ke langit, seseorang masih bisa mendengar nada terkejut dalam suara-suara ini. Jelas ini adalah pertama kalinya mereka bertemu dengan seorang pemuda elit seperti Dao Zun. Orang-orang ini memiliki cukup bakat besar untuk menjadi murid dari Falling Star Pavilion Tulang. Mereka memiliki rasa bangga. Orang ini dia sedikit terlalu menakutkan. Dia benar-benar langsung menerobos ke kelas Dao Zun. Rasa kaget di wajah Muking Luan berlanjut. Sesaat sebelum dia secara bertahap memulihkan ketenangannya. Tawa yang pahit dipancarkan. Hatinya juga cukup rumit. Ketika dia pertama kali bertemu Xiaoyan, tingkat yang terakhir sedikit lebih rendah dari miliknya. Namun dalam waktu 2-3 tahun, yang terakhir mengadopsi kecepatan melonjak yang menakutkan, dan langsung maju ke kelas Duozon. Ini menyebabkan dia merasa ragu tentang bakat pelatihannya untuk pertama kalinya. Bagaimana dia bisa dianggap jenius dalam menghadapi eksistensi abnormal seperti itu? Itu memang Xiaoyan Feng Sun. Xian dan Yao Lao berdiri di udara kosong di langit. Mata mereka sangat panas saat mereka melihat sosok manusia di kepala naga besar itu. Yao Lao tersenyum dan mengangguk. Kegembiraan juga melintas di matanya. 1 tahun bocah kecil ini akhirnya terbangun. Terlebih lagi, sepertinya kebangkitannya kali ini membawa manfaat yang sangat besar baginya.
Anak kecil ini memang cukup diberkati. Tidak hanya dia benar-benar mengaktifkan kekuatan obat pil naga misterius Yin Yang, tetapi dia bahkan mengambil kesempatan untuk melakukan terobosan terkelas Dozo. Jumlah energi yang dibutuhkan untuk melakukan terobosan terkelas Dozon terlalu besar. Jika bukan karena ia mendapat bantuan meteorit angkasa, kemungkinan terobosan orang ini akan tertunda setidaknya 2 tahun. Yao tersenyum. Wajahnya mengandung ekspresi senang. Xiao Yan biasanya pandai dalam menangkap peluang. Saat ini dia tidak menyerah pada kesempatan besar ini. Memilih untuk diam selama setahun untuk melakukannya. Akhirnya, pada saat ini, dia benar-benar meledak dengan cara yang mengejutkan. Sementara semua orang menghela nafas, kaget di dalam hati mereka. Naga besar berkelok di langit, terus tetap selama lebih dari 10 menit, sebelum secara bertahap menghilang. Dengan berhamburannya naga besar itu, kekuatan naga yang merasuki tampak itu juga dengan cepat melemah. Dengan menghilangnya naga besar itu, sosok itu di langit juga secara bertahap menjadi jelas. Pada akhirnya, itu akhirnya benar-benar muncul di depan mata semua orang. Sosok manusia muda di langit membentang pinggangnya yang malasku. Apakah ini kekuatan dari seorang elit Dozon? Xiao Yan mengepalkan tangannya sedikit. Dia merasakan lautan luas seperti duki di dalam tubuhnya dan tanpa sadar menjadi linglung. Kekuatan semacam ini memiliki daya pikat yang dapat menyebabkan seseorang menjadi gila. Tak terhitung jumlah orang yang menghabiskan seluruh hidup mereka mencoba untuk mendapatkan kekuatan seperti itu. Xiao Yan mengulurkan tangan sebelum tiba-tiba mengepalkannya. Ruang di depannya tiba-tiba berubah menjadi depresi yang aneh jika mengepalkan ini terjadi pada tubuh seseorang. Bahkan tubuh ahli Dozong akan berakhir remuk menjadi tumpukan darah dan daging. Senyum perlahan muncul di wajah Xiao Yan saat dia merasakan kekuatan besar dan kuat ini yang dapat mendistorsi ruang dengan hanya mengangkat tangan. Xiao Yan berkata, jika nanti aku bertemu hantu tua Jaising lagi, dia dapat menghajarnya tanpa menggunakan teknik andalannya. Hantu tua itu, Jaising tidak akan bisa melakukan apapun. Hati Xiao Yan. Segera beberapa tokoh muncul dan